Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda. Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rindu akan sosok ayah. Said, izin kita lanjutkan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial ya. Atau saya pakai tadi yang tadi? Oh jangan, nggak usah. Nah, kita langsung aja bacakan ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah, pertanyaannya bagus-bagus sekali. Ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat anak agar tidak benci sama ayahnya? Maaf, karena anak saya tuh suka melihat suami saya berbuat kasar ke saya. Astagfirullahaladzim. Jadinya anak saya benci banget sama ayahnya, karena ayahnya, maaf, orang yang nggak bisa menahan emosi. Oh, Ustadz, gimana nih Ustadz Maulana? Temperamen. Itu. Aku tadi mau ngomong apa? Temperamen. Ketika orang tua, maaf, terima kasih banyak. Ibu yang bertanya ini bagus. Saya suka sekali sama ibu, bagus banget. Kenapa? Tidak mengajarkan anak untuk membenci ayah. Itu bagus. Ya. Gimana caranya supaya anak saya tidak membenci ayahnya? Ayahnya itu suka marah dan sebagainya. Ingat ya, marahnya seorang ayah, marahnya seorang suami kepada anaknya adalah bentuk tanggung jawab. Masya Allah. Marahnya seorang ibu kepada anaknya adalah bentuk kasih sayang. Maka ketika ada anak yang kayaknya ini rada-rada nanti akan benci ayahnya, maka ceritakan kebaikan ayahnya. Ya. Ceritakan keseriusan ayahnya, ceritakan tentang tanggung jawab ayahnya, ceritakan tentang perjuangan sosok ayah untuk menanggung keluarga. Itu yang diceritakan. Kemudian ajarkan caranya berbakti. Kadangkala anak tidak tahu cara berbakti. Kata Habib tadi, Sayyid tadi bagus ini, berkhidmat. Tahu nggak berkhidmat? Nggak tahu. Jadi kayak pelayan gitu. Iya, jadi kita melayani orang tua kita. Ini jarang anak mau melayani orang tua, nunggu disuruh. Kenapa saya selalu. Giliran mau dikasih uang, saya paling depan. Yang kemudian yang ketiga, muliakan ayah. Muliakan kemuliaan. Masya Allah. Jadi berkhidmat ya. Kita gunakan kata-kata itu deh di Islam Tindak. Betul. Berkhidmat jadi pelayan, jadi orang tua. Iya, merendahkan diri itu sebagai pelayan, melayani orang tua, membantu orang tua. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan jamaah ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Habib. Wah, spesifik nih. Apabila berdoa untuk ayah agar cepat sampai doanya, apalagi yang udah meninggal, apa harus disebut namanya? Apa nggak usah sebut namanya? Oke, nih. Habib, pas doa, soalnya maaf saya anak angkat dan ayah angkat saya tuh udah meninggal dan banyak jasanya dengan saya Habib. Wah, pas banget. Tahu nggak? Kenapa? Yang jawab beliau, karena sebenarnya saya pakai tadi punyanya. Tapi jatuh loh tadi, aman gak? Said, Afwan, boleh dijawab pertanyaan sambil duduk aja, silakan. Marhaba. Begini, jadi ada, ini orang nanya apakah disebutkan atau tidak. Iya, betul. Namanya. Sebenarnya disebutin namanya atau wasafnya, artinya sifatnya seseorang. Ketika didoakan itu sebaiknya disebutkan sifatnya atau namanya atau golongan yang memasuki dia. Contohnya minal muslimin atau enggak keluarga kita jami ahibbai, jami ahli, seluruh keluarga kita. Tapi lebih baik ketika disebutin namanya. Lebih baik, gitu lebih ya? spesifik di dalam doa. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang ketika meminta itu memohon terus terang sambil mengetuk pintunya sekeras mungkin gitu. Oh, iya, baik. Bukan cuma doa ya Rob, ana minta jadi kaya udah kelar gitu doang. Tapi doa itu dengan khusyuk, tadarru, terus kelihatan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Begitu. Dan bersungguh-sungguh tidak akan menjadi sungguh-sungguh kecuali disebutin orang-orang yang dia inginkan nama-nama. Apalagi kalau ini ayah angkat punya anak ini punya utang budi sama ini ayah. Betul. Baik, alhamdulillah, saya terima kasih, mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah, alhamdulillah tidak terasa nih kita pembahasan kita Masya Allah mengenai ayah ini luar biasa. Sekarang saatnya kita bermuhasabah dan insya Allah akan ditutup dengan doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua anak beruntung memiliki orang tua ataupun ayah yang mendirikan sholat. Ya. Tidak semua anak beruntung memiliki seorang ayah yang mau belajar agama. Tidak semua anak beruntung memiliki seorang ayah yang mungkin bangun tahajud untuk mendoakan anak-anaknya. Tapi mari kembali kita berbaik sangka
Bukan hanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu wajib, tapi kita berbaik sangka terhadap kedua orang tua kita. Ayah kita mungkin dahulu tidak bisa ngaji, mungkin penyebabnya adalah kita-kita juga. Karena dahulu mereka sibuk mencari nafkah supaya kita bisa hidup enak. Cuma karena nggak ada ilmunya saja, akhirnya mereka keliru. Akhirnya mereka tidak sempat belajar ngaji karena supaya anaknya bisa hidup enak. Bisa jadi ayah kita nggak rajin tahajud disebabkan karena anaknya mungkin rewel di tengah malam. Bisa jadi juga ayah kita mungkin dahulu berhutang sana sini karena permintaan anaknya. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, sungguh pada diri keluarga kalian fitnah, ada ujian di dalamnya, bahkan bisa menjadi aduwwan lakum fahdharuhum, bahkan bisa menjadi musuh bagi kalian. Kenapa? Karena kadangkala seorang ayah mengorbankan dirinya, mengorbankan agamanya, bahkan mengorbankan ibadahnya hanya demi anak-anak yang dia cintai. Maka dari itu tugas kita sebagai seorang anak, jangan sampai ayah kita menjual agamanya supaya untuk membahagiakan kita. Banyak seorang ayah terjerumus korupsi karena anaknya minta. Banyak seorang ayah terjerumus masuk ke dalam jeruji karena anaknya minta. Berapa banyak kita lihat zaman sekarang seorang ayah terpleset karena anaknya flexing sana sini di sosial media. Subhanallah. Maka jangan sampai kita menyakiti perasaan seorang ayah yang disebabkan karena mereka lah kita ada di dunia ini. Dan tetap saja walaupun mereka bukan yang melahirkan, bukan yang menyusui, tapi mereka tetap ada jasanya sehingga kita bisa terlahir di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ayah kami ya Allah, abah kami ya Allah, bapak kami ya Allah, papa kami ya Allah, wa ummahatina dan ibu kami ya Allah, ummi kami ya Allah, warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangi mereka sebagaimana engkau menyayangi kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami ya Allah. Jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit sembuhkan sakitnya, jikalau sudah meninggal kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus bighairi hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Ad-Dausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar menarik nih. Datang yuk ke Tablik Akbar Islam itu Indah di Transport Geraha Bintaro Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 jam 8 pagi ya. Hingga selesai. Ajak semua teman-teman dan semua keluarga. dan insya Allah nanti jamaah yang datang juga akan ikutan syuting loh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.